kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami datang dengan membawa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Engkau yang layakkan setiap kami untuk boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan biarlah melalui ibadah pagi hari ini kami boleh nyatakan kasih kami, cinta kami, ucapan syukur kami hanya kepada satu Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu, memenuhi setiap kami. Hanya Kau yang kami rindu. Hanya Kau yang kami inginkan, Tuhan. Ada yang lain selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Tak ada yang lain selain Kau, Yesus. Selain Kau, sebab kami tahu Tuhan ini adalah saat yang terbaik bagi setiap kami untuk membawa korban ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Mari perlahan sayudah kita bangkit berdiri, sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu.
Kalau kita mau melihat di dalam kehidupan ini, kalau kita mau bicara berhasil, itu tidak bisa lepas dari yang namanya ketekunan. Apalagi di zaman akhir seperti ini, perlombaan itu begitu luar biasa sekali. Sehingga saudara kita dituntut untuk lebih daripada orang lain. Dan saudara jangan merasa aku lebih berat, tidak. Karena Roh Allah bekerja juga kepada kita. Ketika Elisa itu diberi tugas oleh Tuhan, dan tugas itu lebih berat dari Elia, maka Elisa mendapatkan 2 kuasa atau 2 bagian roh dari Elia. Terutama di akhir zaman ini saya yakin juga saudara bahwa Roh Allah akan dicurahkan lebih dahsyat. Sehingga saudara mampu melakukan lebih banyak daripada orang lain. Nah itu memerlukan satu ketekunan. Dan itu akan membuat kita menjadi berhasil menjelang kedatangan Tuhan ini. Kemurahan Tuhan dicurahkan, saudara harus siap-siap. Dan saudara harus menerima itu, membuka hatimu selebar mungkin. Kita lihat dulu firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11 dengan tema tekun dan berhasil menjelang kedatangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita lihat poin pertama, yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan, saudara. Wah Pak, agak sulit Pak. Zaman ini saya punya ini, persoalan ini, persoalan ini. Tapi kalau saudara tidak mempersiapkan sesuatu yang baik, saudara tidak akan pernah dapat yang baik. Kalau saudara mau minta anggur yang baik, kalau saudara tidak mempersiapkan kerbat yang baru, nggak mungkin dapat. Kalau saudara cuma masalahnya anggur lama, nggak kepingin sesuatu yang baru, kita nggak akan pernah buat kerbat baru. Kita harus sekarang ini saudara, jangan lagi menambal kerbat lama. Jangan lagi hidup di dalam manusia lama. Tapi kita ini harus berubah menjadi manusia baru. Sejak COVID ini ada namanya new era, betul kan? Ada namanya hidup yang baru. Dunia sudah ngomong begitu, tapi kita masih hidup lama. Loh, saya baru Pak pakaiannya, hatinya baru enggak? Semangatnya baru enggak? Pikirannya baru enggak? Kalau pikirannya selalu nyalakan orang, pikirannya selalu negatif, pikirannya saudara kotor, malas gitu. Mau egois berarti belum baru. Gitu. Kita ini harus mengubah, menanti kedatangan Tuhan ini bukan cuma menanti, mempersiapkan. Seperti 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Mempersiapkan minyak dan pelita. Orang yang mempersiapkan saja, yang bodoh ditinggal. Apalagi tidak mempersiapkan wadah hidupmu itu loh. Hidup baru ini loh saudara, yang perlu diperbarui terus menerus. Kata Kolose pasal 3. Bukan cukup diperbarui, terus menerus diperbarui. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata beginilah, ini kita ngomong kenyataan. Ngomong gereja-gereja Pak hidup baru, hidup banyak susah. Anak, sekolah, kerjaan, usaha, mungkin begitu kan? Pasti kita ngomong begitulah.
Tapi saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Nuh. Ketika Tuhan berbicara kepada Nuh. Aku akan melenyapkan manusia dari bumi ini. Tetapi engkau dan keluargamu akan kuselamatkan. Buatlah, mulai Batra 2 kali 2 meter. Enggak. Dia punya anak 3. Belum punya istrinya. Belum dia sama suami istri. 8 bikin aja 4 kali 8. Tidak, saudara. Tuhan langsung bicara. Bikin ukurannya. Waduh, fantastis. Gede sekali. Kayunya kayu ini. Tingginya ini. Dan bikin itu berlantai. Luar biasa loh. Dulu belum ada rumah bertingkat. Dia sudah bikin bertingkat. Dulu belum ada kapal solar cruise yang bertingkat. Dia sudah bikin kapal cruise. Dari mana uang Nuh itu? Ngambil kayu gofir begitu jauh sekali. Baloan. Kalau Tuhan gak menolong, dia gak memberkati, gak mungkin dia bisa ngambil kayu gofir. Dia harus membeli itu. Betul ya saudara ya? Membeli, minimal dia menebang itu butuh barang. Butuh kapak, butuh tenaga, butuh makan. Belum nanti dia geret kayunya itu. Kalau kita gak kerja, ya gak mungkin dikasih Tuhan. Tapi kalau kita Tuhan kasih tahu, kita kerja. Jangan bilang, aku susah, banyak urusan anak, pekerjaan. Selamanya kita akan, saudara, tenggelam dengan persoalan itu. Kita tidak akan pernah membangun Batra. Kalau saudara selalu ngomong begitu dan pikiran begitu, tidak akan pernah keluar. Dan tidak akan pernah berhasil. Hari ini persoalanku begitu banyak. Ini anggap aja Nuh ya. Ini anakku mau kawin, saudara. Waduh, kerjaan gak ada. Tuhan suruh bikin lagi perahu gede. Gitu loh. Gimana pestanya belum ada duit. Tapi tiba-tiba muncul. Saudara. Enggak tahu caranya bagaimana saudara. Dia bisa jadi. Kayu gofir bukan kayu sembarangan. Tuhan. Kalau menyuruh. Pasti dia melengkapinya. Amin. Buktinya anaknya 3 kemudian. Ya juga menikah. 3 itu. Membawa istri-istrinya semuanya. Kita lihat dulu firman Tuhan itu dalam kitab Kejadian 6 ayat 13 sampai 18. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Capek enggak? Banyak enggak? Tuhan, kalau bikin satu biasa saja lah. Gitu. Ngapain petak-petak begitu banyak? Capek-capek. Itu kan kita yang males. Dan harus kau tutup dengan pakai pakal dari luar dan dari dalam. Kapal kau pakai tutup-tutup capek lagi lah. Penting di atas air deh. Berbeda cara kita dengan cara Tuhan. Tuhan sedang melatih kita, saudara. Amin. Kita mau kerjanya yang sederhana, mau gak mau repot. Mau cepat jadi. Tapi Tuhan ingin supaya kita itu sempurna bikinnya. Dan Tuhan mau nonton kita. Buktinya Nuh bikinnya itu berapa puluh tahun. Tuhan menanti dia. Sampai selesai. Tuhan gak nganggur saudara. Dia tunggu, belum selesai ini anakku. Belum. Malaikat, iya itu kelihatannya kayu gofirnya harganya naik itu. Karena dari Lamongan belum dikirim. Kalau gitu atur bagaimana caranya itu. Ya, malaikatnya kerja juga. Ditunggu. Saudara, Tuhan nunggu terus. Nunggu bukan berarti terus ayo enggak saudara. Dia ikut membantu pekerjaan kita. Makanya di akhir zaman ini jangan cuma berpikir diri sendiri, menangisi diri sendiri. Berpikir sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi terang, aku menjadi garam. Aku gak mau cuma sia-sia di rumahku, aku gak mau mamaku susah, aku gak mau keluargaku susah. Tuhan pakai aku supaya aku menjadi berkat. Itu baru kebenaran. Itu baru kebenaran. Kita lihat ayat terus. Begini engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya. Panjang sekali. Dan 50 hasta lebarnya. Saudara gak main-main itu.
dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Bikin pintu lagi di lambung. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Luar biasa Tuhan itu, saudara. Menyertai, memberkati. Saudara, dia selama 40 hari di dalam batra. Kena hujan terus. Kita 1,5 tahun. Lockdown di rumah, betul saudara ya? Di rumah. Di rumah lockdown. Tapi anak tambah. Nambah anak, persoalannya banyak. Katanya kurang tapi anak terus bertambah saudara. Jadi kita enggak boleh namanya menggerutu. Selama lockdown apa yang dikerjakan saudara? Membangun batra kita. Membangun iman kita. Makanya saya katakan di masa pandemi ini kita pesta rohani. Ini momentum bagi kita. Begitu pandemi ini selesai, kita melejit sudah persiapan. Karena kita punya pengharapan. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan sedang tunggu saudara kita ini. Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Siapa yang mau kerja banyak, siapa yang mau tekun, Tuhan akan kasih. Makanya gereja ini saudara, situasi sulit. Kita enggak mikir tentang kesulitan. Situasi begitu ya menjepit. Tapi kami melihat ini satu momentum. Tuhan itu memberikan saudara itu sesuatu yang indah. Gitu. Harusnya Tuhan luar biasa ya. Aku situasi sulit tapi Tuhan kok kerja luar biasa untuk saya. Gitu. Berarti Tuhan tunjukkan pada situasi sulit ini. Gitu. Tuhan ingin menjamu kita. Amin. Saudara mesti melihat positif. Tapi ada yang ngomong begini saudara, memang begitu. Waduh apalagi ini. Gitu. Padahal belum tentu dia juga lihat setiap hari. Paling dia nonton 3 kali. Gitu. Tapi ngomongnya sudah 10 kali. Mestinya satu kesempatan. Sehingga saya kasih tahu saudara, bukan kita saja yang melihat di YouTube itu. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang mungkin ingin dengar firman setiap menit, setiap jam. Kalau saudara cuma 1 bulan, 1 minggu cuma 3 kali, berarti kasih semulamu sudah turun ke bawah. Berarti kasih semulamu sudah tidak ada. Kalau orang baru pertama kenal Tuhan, waduh saudara datang di gereja, kapan minggu lagi, kapan minggu lagi. Gitu loh. Pak Pendeta ada doa pagi, Pak Pendeta doa malam ada, puasa doa ikut, PA ikut. Nggak ada lagi, nggak ada. Hari ini nggak ada. Bapak itu telepon, masa nggak ada. Ada persekutuan ibu-ibu, datang loh, luar biasa nggak. Itu laki-laki datang sendirian. Dia nggak lihat perempuannya, dia mau cari firmannya. Coba kalau kita sekarang ini, ibu-ibu, kita ada ibadah online wanita. Capek aku, seminggu urusan lagi. Kasih semula kita sekarang sedang dipertanyakan. Ujian sedang berlangsung. Nilai kita ini sudah dihitung. Mungkin nilaimu, nilai saya mungkin 4. Tapi ujian belum berakhir. Saudara, masih ada berapa bulan ke depan. Tingkatkan nilaimu di hadapan Allah. Jangan sampai salah. Poin yang kedua kita lihat dulu ayat 8 dan 9 dari Yakobus 5 ini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu dan sabar. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sabar dan tetap kerja keras. Saudara, saya dalam situasi seperti ini, mungkin hati saya bergolak.
Tubuh saya mungkin lemah. Saudara, pikiran saya mungkin berat. Persoalan begitu berat. Tapi saya cuma dengarkan komando dari Tuhan. Irama peluitnya kemana? Kalau dia ngomong 1, 2, saya tetap ikutin. Walaupun tubuh lemah. Ya, walaupun sudah pikiran kacau. Saya tetap ikuti. Di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya nggak ada persoalan. Mungkin persoalan segitu saya begitu banyak, tetap saya melangkah mengikuti semuanya. Karena saya satu tim dengan Tuhan. Satu tim dengan Roh Kudus. Bukan main-main saudara. Dia memimpin hidup kita, bukan manusia yang memimpin. Saudara, kalau kita berjalan di barisan aja, saudara hormati pemimpin manusia itu. Bagaimana dengan Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin langkahmu? Makanya dikatakan tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Itu luar biasa sekali loh. Gak main-main dalam hidup ini. Jangan pernah kendorkan kakimu gara-gara cuma persoalan masalah hidupmu. Gitu loh. Tetapi ikuti langkah Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapin. Kita tetap teguhkan hatimu. Katakan amin dulu. Teguhkan hatimu, bersabar, teguhkan hatimu. Saya berkata, Fengki, dunia ngomong, lihat itu masalah itu. Gereja tutup, itu pekerjamu, itu lihat itu. Itu lihat itu, bayar sewanya, bayar gimana ini. Itu yang di sana itu lihatin, kota sana, luar negeri gimana. Bingung. Tapi suara Tuhan tetap jalan. 1, 2, 1, 2, 1. Saya tetap jalan aja. Saudara, saya tetap jalan, saya tetap menabur. Gitu loh. Walaupun saya lihat kiri kanan persoalan, saya tetap jalan. Persoalan boleh mengganggu kita. Saudara, tapi langkah kaki kita tidak boleh terhenti Bapak Ibu. Sekali kita ikut Tuhan, kita pasti kita akan keluar. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Teguhkan hatimu, tidak ada yang lain. Perlu kita meneguhkan hati kita kuat sekali. Makanya sabar dan tetap bekerja keras. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada Roh Kudus. Dan dikatakan kita berjalan dengan iman kita. Dengan kasih karunia Allah. Kita berjalan dengan iman kasih karunia oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bayangkan saudara. Irama apa yang harus kita lakukan? Kita berjalan dengan iman kita. Betul kan? Bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita berjalan bersama apa? Roh Kudus. Berjalan dengan Yesus. Gak main-main hidup ini. Irama itu saudara. Makanya dikatakan saudara tekun. Tekun, bersabarlah. Keberhasilan itu sedang disiapkan Tuhan bagi kita. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Berapa banyak orang sudah saat ini sudah mengalami keguguran iman. Saya berdoa sama Tuhan. Mungkin tahun depan 2 tahun lagi. Tuhan memberikan upah bagi orang yang ujiannya berhasil. Mungkin gereja kita sudah mulai tumbuh diberkati Tuhan. Saya akan bisa bantu gereja-gereja yang susah. Yang mulai gugur kita bantu kembali bangkit. Saudara, kalau kita nggak kuat berdiri, bagaimana kita mau menolong orang yang jatuh? Kita harus kuat berdiri kita. Walaupun kita tahu itu banyak orang jatuh, kita nggak kuat. Bayangkan saudara, kalau kita sama-sama jalan nggak kuat. Kita bukan menggandoli orang. Kita membuat mereka motivasi. Ayo jalan, ayo jalan. Nggak kuat, kita nggak kuat. Tapi kita memberi semangat, kita kuat.
contoh Sandu Sundar Singh. Ketika dia berjalan di Himalaya sana. Sangat dingin sekali. Dia berjalan kedinginan. Dia berjalan terus. Ada 3 orang badannya gede-gede. Perjalanannya kencang. Mungkin pendaki gunung ya. Di tengah perjalanan Sandu Sundar Singh lihat. Ada orang tergeletak. Kedinginan gak kuat. Dia gak kuat, jalan naik gak kuat. Kedinginan. Sandu Sundar Singh terketuk imannya. Dia tidak mengikuti irama dunia. Tinggalkan, kamu juga capek. Dia mengikuti irama imannya. Gitu loh. Kamu harus kasihan sama dia. Kamu harus gotong dia. Bagaimana hidup saya susah kok? Itu kan dunia. Firman-Nya berkata harus punya iman. Ikuti irama Tuhan. Memberi teladan. Roh Kudus memimpin. Akhirnya dia angkat itu. Orang itu. Aduh sudah susah tambah beban lagi. Jalannya tambah berat. Udara dingin dia jadi keringatan. Jalannya lebih lambat. Di tengah perjalanan dia lihat 3 orang itu yang kuat tergeletak mati semua. Dia sampai ke desa. Orang yang ditolong yang kedinginan. Jadi hidup kembali. Dan dia tidak merasa dingin. Karena dia ngangkat saudara. Maka dia mulai jadi capek. Badannya panas, keluar keringat. Orang yang kedinginan jadi kepanasan. Dia bukan menyelamatkan orang ini, tapi dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika kita menolong orang, ketika kita mengikuti jalan Tuhan, kita bukan saudara menyelamatkan orang lain, tapi sebenarnya kita menyelamatkan diri kita sendiri juga. Ini satu teori, makanya saudara jangan mengikuti teori dunia. Saya dalam situasi lemah begini, saya gendong. Saudara tahu apa yang saya kerjakan? Saya telepon teman saya yang di Jawa Tengah. Kamu di mana? Pak pendeta kami susah. Berapa pendeta? Kumpulkan semuanya. Kasih rekening saya. Kirim duit. Surabaya. Dari timur berapa banyak pendeta? Sekian puluh. Kumpulkan. Saya kirim duit. Surabaya Barat berapa pendeta? Sulawesi. NTT. Luar biasa saudara. Ini situasi sulit tuh ini. Saya jalan sendiri gak kuat tuh. Tapi saya mesti gendong segitu banyaknya. Tapi disitulah saudara. Saya bukan menyelamatkan mereka. Saya juga terselamatkan sendiri. Makanya Tuhan itu ingin supaya saudara mengikuti cara Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kesabaran. Dan tetap kerja keras. Gak boleh lemah. Dan yang ketiga kita lihat ayat yang ke-10 dulu. Dari Yakobus pasal 5. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turuti, saudara. Turutin. Dikatakan turutin kesabaran dari para nabi. Semua orang punya pergumulan. Gak ada gak pergumulan. Saudara mau keluar sebagai pemenang? Pasti dong. Harus melewati pergumulan itu. Amin. Saudara mau keluar ujian berhasil? Lulus? Lewati ujian itu. Saudara mau menyeberang? Lewati jembatan itu. Tidak ada jalan lain. Nggak ada yang namanya lain. Saudara mau berhasil? Lewati persoalan-persoalanmu. Nggak boleh mundur. Jangan pernah kamu kalah dengan persoalanmu. Karena ada Tuhan yang tidak pernah kalah dengan persoalan. Bahkan kematian pun dia kalahkan. Amin. Kematian itu loh Tuhan kalahkan. Apalagi kehidupan. Yang mati gak bisa apa-apa. Disuruh keluar. Bagaimana yang hidup? Belum disuruh keluar dia bisa keluar sendiri. Tuhan baru ngomong keluar dia bisa lompat. Kemampuan untuk saudara. Lazarus itu aja sudah tidak kuat. Lazarus sudah mati terikat. Ya, suruh keluar loh. Luar biasa enggak? Siapa saudara? Hari ini kamu merasa kita, oh Tuhan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Saya tulis buku saya, masalah adalah berkat. Setiap masalah jangan lihat masalahnya. Tetapi lihat berkat yang tersembunyi di balik masalah itu. Kalau kita tidak melewati pandemi ini bagi saya lah ya. Mungkin bagi saudara, bagi gereja lain saya tidak tahu.
Kalau saya tidak melewati pandemi ini, YouTube saya tidak pernah keluar. Saya tidak akan pernah keluar di YouTube begitu banyak. Justru melalui pandemi ini, waduh persoalan banyak. Tapi berkat yang tersembunyi kita lihat. Kita bukan duduk diam, semakin capek, semakin banyak kerja. Sebagai anak Tuhan, saudara, jangan cuma melihat dengan mata jasmani, tetapi punyalah mata rohani. Saudara kalau melihat sesuatu, handphone atau apa, begitu kabur, apa yang kamu lihat? Kamu buang? Enggak, pasti kamu kerjitkan matamu. Pasti kamu pertajam matamu, betul enggak? Untuk melihat apa kata-kata ini, 2 atau 8. Semakin kamu lihat, begitu kabur, enggak lihat, buang, enggak mungkin. Terus sampai ketemu. Demikian juga kalau kita melihat masalah persoalan, saudara. Kita nggak tahu jalan keluarnya. Lihat Tuhan Yesus, semakin kamu lihat Tuhan, kok kabur? Lihat, pasti ketemu. Pasti ketemu. Makanya dalam hidup ini, jangan selalu menaruh dalam hati dan pikiranmu. Susah. Nggak mampu. Nggak berdaya. Terus salahkan kiri kanan. Tetapi dalam hidup ini saudara mesti tahu, aku mau ikuti penderitaan Tuhan. Amin. Teladan Tuhan. Persoalan yang dihadapin dilewati semua. Apalagi hari-hari seperti ini. Saya yakin saudara, gereja ini sudah 1 tahun lebih melewati. Kalau saudara tanya kiri kanan orang lain sampai mau begini loh. Ini maaf orang lain ya. Gereja base itu apa mampu hidup. Gitu. Dengan sewa begitu banyak apa bisa. Pandangan dunia sama Tuhan itu beda. Buktinya sampai hari ini kita tetap ada. Bahkan kita menjadi berkat. Karena apa saudara? Kita ikutin aturan Tuhan semuanya. Saudara sekarang dalam ekonomi, dalam persoalan hidupmu, mungkin pekerjaanmu, engkau sekarang bingung. Ya kamu datang kepada Tuhan dong. Serahkan pekerjaanmu. Kenapa kamu gagal? Kenapa bingung? Karena kamu jadi direkturnya. Kita yang jadi owner, Tuhan yang jadi sales kita. Itu kesalahan dalam hidup. Tuhan, aku kok susah, rumah gak laku, tolong lakukan. Jadi sales Tuhan. Tuhan yang harus ownernya, yang perintahkan kita. Hidup ini yang punya Tuhan, bukan saudara. Kembalikan kepada Tuhan, ini loh hidup gak bisa ngatasi. Sekarang tak serahkan Tuhan yang atur. Saya yakin semuanya akan selesai dengan Tuhan. Yang mati saja dibangkitkan, dianggap tidur, apalagi kehidupan kita yang biasa ini. Puji Tuhan yang keempat kita lihat, ketekunan dan keberhasilan, ayat yang 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudara, siapa yang berbahagia di sini? Orang yang bertekun. Makanya saudara, kalau kita mau disebut berbahagia orang bertekun, kenapa kita nggak bahagia? Nggak tekun. Jujur saya ngomong kepada saudara semua, orang Kristen itu orang baik-baik semuanya. Tapi kelemahan orang Kristen satu, tidak pernah tekun dan tidak sabar. Itu kesalahan, kelemahan kita. Makanya diizinkan ada ujian-ujian terjadi. Supaya kita punya karakter tekun dan sabar dalam hidup ini. Saudara lihat semua di tempat-tempat lain. Kalau ada apa-apa cepat sekali. Ada berkat cepat sekali. Beli baju mewah, naik pesawat terbang, pergi ke Amerika, pergi cepat. Begitu punya masalah, habis semua. Gak pernah tekun tuh ya. Ketekunan itu perlu saudara. Seberapa hebatnya imanmu, rohanimu. Tapi kalau kamu gak tekun, gak akan berhasil. Orang yang sering mengadakan mujizat, suatu hari akan jatuh juga. Karena dia tidak pernah tekun. Dia mau cari gampang. Gereja ini punya banyak mujizat. Tapi tidak selalu berkata, kirim. Enggak. Saya tahu Tuhan sediain, tinggal saya jalan ke sana. Bukan dikirim, saudara. Jangan sampai saudara mainnya seperti beli online aja. Betul kan? Beli online ke mana barang di alamat kirim sudah tinggal ngambil saja.
Tidak ada cara seperti itu. Kita mesti belajar pada saat situasi begini. Kita lihat dulu ayatnya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Disebut oleh mereka. Kami itu para rasul. Menyebut mereka itu kita. Jadi kita disebut oleh mereka para rasul itu. Yaitu berbahagia. Kenapa? Karena kita yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bayangkan, para rasul sampai ngomong begitu. Kami menyebut mereka berbahagia. Para rasul yang hebat bisa memuji orang itu. Kami menyebut mereka itu berbahagia. Karena mereka itu tekun. Amin. Kenapa para rasul sampai menyebut mereka berbahagia? Mereka dalam persoalan. Karena mereka melihat mereka itu tekun. Karena mereka tahu bahwa ketekunan ini akan mendatangkan keberhasilan. Amin. Jadi dia tidak lihat masalahnya. Dia tidak lihat keberhasilannya. Dia melihat prosesnya. Hebat orang ini. Hebat apa Pak? Persoalan banyak sampai ngangkat-ngangkat gak karuan. Hebat orang ini. Karena kita tahu setelah mengangkat ini kamu akan berhasil itu. Sama dengan orang yang menggali. Saudara menggali emas. Cangkul. Itu daerah itu emas. Akhirnya dia 1,5 meter, aduh gak kuat deh. Gak kuat. Hilang dia. Padahal di dalam ada emas. Orang yang tahu itu, orang yang nyangkul. Gak dapat nyangkul lagi. Gak dapat nyangkul. Orang sering lihat gini, hebat orang itu, tekun. Karena kita tahu, sebentar lagi dia dapat emasnya itu. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau ikut Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Ikut terus. Sampai dikatakan, perhatikan ketekunan Ayub yang menderita yang begitu berat sekali. Namun pada akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada dia. Gitu. Saudara yakinlah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Amin. Bangun jiwamu hari ini. Jangan ikuti irama dunia. Imanmu di mana? Itu mengeluarkan iramanya. Tuhanmu di mana? Dia sedang memimpin iramanya. Roh Kudus menetapkan langkah kakimu sesuai dengan tuntunan dia semuanya. Orang yang berjalan dengan peluit itu kadang-kadang tidak kuat kakinya ngangkat. Udah capek. Tapi dia tetap, saudara, namanya peluit yang ikuti. Dia ikutin. Barisannya ikutin. Tapi dia bisa. Coba kalau nggak ada peluit itu jalannya nyeret, saudara. Orang berjalan Surabaya Mojokerto itu bukan ringan. Betul ya? Biar orang kuat sendiri pasti lemah. Nanti dia bisa kasih pelitnya pelan. Dia bisa kasih tahu. Supaya ngatur nafasnya. Tuhan itu ngatur semuanya. Dan dia tahu kekuatan kita. Ketika kita dalam pencobaan. Dia itu setia dan dia tahu kekuatan kita. Dan dia sedang memberikan jalan keluar. Jangan bilang saudara, aku gak kuat Tuhan. Tuhan tahu kapan. Saudara, kita harus berhenti. Dia yang tahu. Saya kalau push up, saudara tahu push up. Ya, kalau push up. Kalau pertama push up 3 kali sudah capek. Tetapi kemudian bisa berapa puluh kali. 6 bulan gak push up sudah gak kuat lagi. Gitu. Tapi pelatih. Sekarang saya kan sekarang lihat orang-orang dilatih sama pelatih fitness ya. Karena sekarang banyak orang yang mulai olahraga, sadar akan kesehatannya. Saya lihat orang olahraga itu. Saudara, pelatihnya angkat lagi, angkat. Sampai lidahnya keluar saudara. Kurang 5. Wah, paksa terus. Berhenti, baru gini, ayo itu, ini. Terus saya ngomong sama pelatih. Kalau gini gak pakai pelatih kan bisa. Pak, kalau bapak gak pakai pelatih, gak mungkin mencapai target. Bapak males capek berhenti. Kalau ada pelatih sudah bayar. Bapak capek pelatih jalan terus. Mau gak mau tetap jalan Pak. Kalau bapak mau jadi, mau sungguh-sungguh ambil pelatih. Tapi kalau bapak bisa melatih dirimu sendiri, itu jauh lebih bagus. Saudara, pelatih itu tahu orang gak kuat saudara.
Loh, kalau saudara nggak percaya, ikutin saya. Lihat aja nanti di fitness. Mau perempuan, mau laki, kalau dilatih itu. Saya lihat gini, waduh, kalau saya begitu udah makan sampai 10 piring mungkin. Beratnya kayak gitu. Tetapi orang itu kuat, saudara. Dilatih. Kalau kita nggak ada pelatih, kalau Tuhan nggak melatih kita berhenti sebelum waktunya. Tapi kalau ada Tuhan melatih, mau nggak mau kita ikuti. Kekuatan kita muncul dan kita berhasil. Katakan amin dulu, saudara. Kita lihat Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing. Butuh berapa meter untuk makan rumputnya? Saya lihat orang punya kambing 8 aja enggak kuat pelihara. Di tengah-tengah jalan suruh nyari tanaman orang justru makan semuanya. Ini 14.000, butuh berapa pegawainya? Dan 6.000 onta. Bayangin saudara, buang kotorannya berapa banyak. Ya, itu berapa banyak itu setiap hari. Gimana caranya? 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Berapa lapangan dibutuhkan rumputnya? Kalau Tuhan memberkati begini, pasti dia punya tanah lebih luas. Amin. Tanah lebih luas. Oleh sebab itu Tuhan selalu berkata, kalau mau minta anggur yang baru, kerbatnya harus baru. Kalau saudara mau berhasil, saudara mesti bangun dirimu dengan ketekunan dan kesabaran itu. Gitu loh. Dan ikuti langkah Tuhan, irama Tuhan. Gereja ini saudara mengajar kepada saudara mengikuti langkah Tuhan loh. Kalau saudara nggak sangkal diri, pikul salib mau sendiri, susah di gereja ini. Pasti saudara akan keluar. Nah, karena di gereja ini saudara sama ada pelatihnya. Dilatih gitu saudara. Supaya engkau mampu dan kuat. Ayat selanjutnya. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah. Yang kedua Kesia. Dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Apa yang Tuhan sediakan bagi Ayub? Kalau Ayub gak tekun gak dapat seperti itu. Kalau Ayub di tengah jalan berhenti, gak seperti itu. Kalau Ayub putus asa bunuh diri, gak seperti itu. Penderitaannya Ayub itu terlalu berat dan tidak mungkin dipulihkan. Tidak mungkin disembuhkan. Badannya hancur semua karena dia garuk dengan pecahan kaca. Uang sudah habis semuanya. Tapi dia tetap melayani, mengikuti langkah Tuhan. Apa Pak langkahnya? Tuhan berkata, doakan mereka Ayub. Badan sakit, duit gak ada. Hilang semua hartanya, dihina orang. Tapi Tuhan berkata, doakan mereka. Ayub melawan? Enggak. Tuhan doakan mereka. Doakan saya sendiri saya gak mampu. Saya sudah berdoa gak dijawab. Harusnya saya yang didoakan. Itu langkah kaki dunia. Tapi Ayub saudara, dia tetap mengikuti irama surga. Doakan. Ayub melangkah kakinya dan mendoakannya. Waktu Ayub melakukannya, mendoakan, Allah memulihkan Ayub semuanya.
Kalau langkah kita tidak sampai di akhir bersama Tuhan, kita tidak akan pernah melihat keberhasilan yang sesungguhnya. Saudara, kita akan cuma melihat bencana, masalah, persoalan dalam hidup. Tetapi kalau saudara di tengahmu menghadapi bencana, persoalan begitu banyak, langkah kakimu akhirnya sampai akhir, engkau akan melihat semuanya itu akan berubah secara drastis. Saudara mau melihat begitu banyak sekali yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Bagaimana seorang yang bernama Daud dalam kehidupannya dia dilatih Tuhan. Ketika orang takut menghadapi Goliat, dia malah berani dengan Goliat. Orang semua ketakutan. Kakaknya memberi irama. Jangan main-main lu. Gitu loh. Kita ajak takut sama dia kok. Raja takut. Terus yang satu ngomong, kamu memang bandel. Sudah pulang cepat. Yang satu ngomong, papamu nunggu kamu. Pulang. Yang satu ngomong, kambing domba dijaga, jangan kesini aja. Iramanya begitu banyak. Tapi dia mengikuti irama Tuhan. Gitu. Aku akan hadapi dia. Luar biasa enggak? Kata-kata begitu banyak omongan. Tapi dia mengikuti jalan Tuhan. Apa yang membuat kita hari ini, saudara? Gak usah pelayanan dulu, bahaya, Papa. Jadi pendeta full time, jangan pergi dulu. Biar Pak Fengki aja, Pak Fengki kan kuat imannya mati, bisa hidup lagi. Gitu loh. Saudara ngomong aja gampang. Jangan Pak, jangan Ma, jangan. Saudara, saya tahu, saya tidak pernah mengorbankan saudara. Tetapi kalau Tuhan suruh, jangan pernah mundur. Saya tidak akan pernah ngasih orang sembarangan. Saya juga punya perhitungan. Jangan sampai gara-gara saya suruh ngawur, ada apa-apa saya juga tanggung jawab sama Tuhan. Tetapi di tengah situasi sulit ini, tidak boleh langkah kita berhenti. Langkah kita tetap, tapi bukan menuju kepada kemauan kita, kemauan orang lain. Justru kita harus mengikuti langkah kita dengan kemauan Tuhan. Kakak kita ngomong, papa kita ngomong, saudara kita ngomong, teman kita ngomong, raja kita ngomong, jenderal ngomong, bahaya. Tapi kata Tuhan, itu kesempatan. Amin. Apa yang Daud? Daud bukan seorang tentara, saudara. Dia nggak ada pedang. Dia nggak ada tombak. Dia bukan dilatih sebagai seorang tentara militer. Gitu. Itu bukan bidang dia. Tetapi saat itu, Tuhan mulai pindahkan dia. Amin. Melalui pandemi ini, Allah ingin memindahkan kamu. Di bidang-bidangmu yang banyak teori, dengan pikiran, ketakutan, kekhawatiran. Menjadi orang yang dituntun iman, yang dituntun oleh Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka Tuhan. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa kita dan bangkit naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan dia akan datang kedua kali menjemput kita dan dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan.
Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan.